Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep peningkatan pengambilan keputusan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tulus Widianto dengan NIM 2019 310543. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Istihar dengan NIM 2019 310587. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dea Trinanda dengan NIM 2019 3010 598. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aina Uda Asmara dengan NIM 2019 310624. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trimes Satria Utomo dengan NIM 2019 310799. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marhaban Ramdhani Watora dengan NIM 2019 310607. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dan sistem informasi. Yang pertama adalah nilai bisnis peningkatan pengambilan keputusan. Perusahaan dapat menentukan sejumlah keputusan pokok di mana investasi sistem baru dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Berbagai keputusan diambil pada semua tingkatan dalam perusahaan, dan beberapa keputusan ini sifatnya umum, rutin, dan banyak. Walaupun nilai dari peningkatan setiap keputusan tunggal kecil akan meningkatkan ratusan ribu keputusan yang kecil ini dan menambah nilai tahunan yang sangat besar dalam bisnis. Yang kedua adalah jenis keputusan. Jenis keputusan dibagi menjadi 3 macam, yaitu keputusan tidak terstruktur, keputusan semi-struktur, dan keputusan terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang diambil dengan memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Setiap keputusan ini adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada prosedur yang disepakati atau dipahami untuk membuatnya. Biasanya ada di tingkat senior manajemen. Keputusan semi-struktur adalah keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Biasanya ada di tingkat middle management. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang merupakan kebalikan dari keputusan tidak terstruktur, yaitu sifatnya berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Banyak keputusan memiliki elemen-elemen dari kedua jenis keputusan ini. Keputusan terstruktur lebih digunakan di tingkat organisasi yang lebih rendah atau di tingkat operasional manajemen. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Membuat keputusan adalah proses yang terdiri dari beberapa langkah. Menjelaskan 4 tahapan berbeda dalam pengambilan keputusan, yaitu intelijen, desain, pilihan, dan implementasi. Apa itu intelijen? Intelijen adalah terdiri dari menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang lebih dalam organisasi, mengapa masalah ada, di mana masalahnya, dan apa pengaruh terhadap perusahaan. Yang kedua adalah rancangan, yang melibatkan mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai solusi untuk masalah tersebut. Yang ketiga adalah pilihan, terdiri dari memilih antara alternatif solusi. Jadi kita harus membuat alternatif untuk pemecahan masalah dalam perusahaan. Yang keempat adalah penerapan, melibatkan membuat pekerjaan alternatif yang dipilih dan terus memantau seberapa baik solusi tersebut bekerja. Apa yang terjadi jika solusi tidak benar, bahwa dapat kembali ke tahapan sebelumnya dalam proses pengambilan keputusan dan mengulanginya lagi jika perlu. Misalnya dalam menghadapi penurunan penjualan, tim manajemen penjualan dapat memutuskan untuk membayar komisi yang lebih
tinggi kepada tenaga penjualan untuk menghasilkan lebih banyak penjualan, guna memacu upaya penjualan. Jika ini tidak menghasilkan peningkatan penjualan, manajer perlu menyelidiki apakah masalahnya berasal dari desain produk yang buruk, dukungan pelanggan yang tidak memadai, ataupun sejumlah penyebab lain yang memerlukan solusi yang berbeda. Manajer dan pengambilan keputusan di dunia nyata. Terdapat 4 peran yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama, peran manajerial adalah ekspektasi dan aktivitas yang harus dilakukan manajer dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah peran interpersonal. Manajer bertindak sebagai boneka bagi perusahaan. Ketika mereka mewakili perusahaan mereka ke dunia luar dan melakukan tugas simbolis, seperti memberikan penghargaan kepada karyawan di peran interpersonal. Yang ketiga adalah peran informasi, di mana mereka ini merupakan peran informasional. Manajer bertindak sebagai pusat dari saraf organisasi mereka, menerima informasi yang paling konkret, terkini, dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang perlu menyadarinya. Oleh karena itu, para manajer adalah penyebar informasi dan juru bicara organisasi mereka. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Manajer membuat keputusan mereka di peran keputusan. Mereka bertindak sebagai pengusaha dengan memulai jenis kegiatan baru. Mereka menangani gangguan yang timbul dalam organisasi. Mereka mengalokasikan sumber daya kepada anggota yang membutuhkannya. Dan mereka juga menegosiasikan konflik dan menengahi antara kelompok yang berkonflik. Pengambilan keputusan otomatis kecepatan tinggi. Saat ini banyak keputusan yang dibuat oleh sebuah organisasi tidak dibuat lagi oleh manajer atau manusia manapun. Misalnya, saat Anda memasukkan query ke mesin telusur Google, Google harus memutuskan URL mana yang akan ditampilkan. Rata-rata dalam waktu sekitar setengah detik atau sekitar 500 milidetik. Google mengindeksi lebih dari 50 miliar halaman web, meskipun tidak mencari seluruh indeks untuk setiap permintaan yang diterimanya. Hal tersebut berlaku untuk mesin pencarian lainnya. Kelas keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis sangat berkembang pesat. Apa yang membuat jenis pengambilan keputusan otomatis berkecepatan tinggi ini mungkin adalah algoritma komputer yang secara tepat menentukan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan keputusan, database yang sangat besar, prosesor berkecepatan tinggi, dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk tugas tersebut. Dalam situasi ini, manusia, termasuk manajer, dieliminasi dari rantai keputusan karena mereka terlalu lambat. Ini juga berarti organisasi di area ini mungkin keputusan lebih cepat daripada yang dipantau atau dikendalikan oleh manajer. Ketidakmampuan untuk mengontrol keputusan otomatis ini adalah faktor utama. Bagaimana kerangka dari implementasi intelijen, desain, pilihan bekerja dalam lingkungan keputusan berkecepatan tinggi. Pada dasarnya, bagian intelijen, desain, pilihan, dan implementasi dari proses pengambilan keputusan ditangkap oleh algoritma perangkat lunak. Manusia yang menulis perangkat lunak telah mengidentifikasi masalah, merancang metode untuk menemukan solusi, menentukan berbagai solusi yang dapat diterima dan menerapkan solusi tersebut. Jelas, dengan manusia di luar lingkaran kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan pengoperasian yang tepat dari sistem ini agar tidak merugikan organisasi dan manusia secara signifikan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kecerdasan bisnis di bidang usaha. Kecerdasan bisnis adalah infrastruktur untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis data yang dihasilkan oleh database, gudang data, dan mart data. Yang kedua adalah analitik bisnis, adalah alat dan teknik untuk menganalisis data atau yang disebut dengan LAP, statistik, model penambangan data. Yang ketiga adalah vendor kecerdasan bisnis, adalah proses pembuatan kecerdasan bisnis dan analitik yang dibeli oleh perusahaan, contohnya adalah Microsoft. Selanjutnya adalah kecerdasan bisnis di bidang perusahaan.
Gambar di bawah ini memberikan gambaran umum lingkungan intelijen bisnis, menyoroti jenis perangkat keras, perangkat lunak, dan kemampuan manajemen yang ditawarkan oleh vendor utama dan dikembangkan oleh perusahaan dari waktu ke waktu. 6 elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama adalah data lingkungan bisnis. Merupakan bisnis harus berurusan dengan data yang terstruktur dari berbagai sumber termasuk perangkat seluler dan internet. Yang kedua adalah infrastruktur intelijen bisnis, merupakan fondasi yang mendasari kecerdasan bisnis dalam bisnis database yang kuat yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Yang ketiga adalah perangkat analitik bisnis, merupakan seperangkat alat perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh manajer. Yang keempat adalah pengguna manajerial dan metode. Manajer menerapkan perintah pada analisis data menggunakan berbagai metode manajerial yang menentukan tujuan bisnis, strategi, dan menentukan bagaimana kemajuan yang diukur. Yang kelima adalah platform pengiriman. Hasil kecerdasan bisnis dan analitik dikirimkan ke manajer dan karyawan dengan berbagai cara. Yang keenam adalah antar muka pengguna. Para pembisnis tidak terikat pada meja dan desktop mereka. Mereka sering belajar lebih cepat dari representasi visual data daripada laporan dengan kolom dan baris informasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan bisnis dan kemampuan analitik. Di sini ada pengguna kecerdasan bisnis. Power user production 20% of employee, yaitu ada IT developers, yang kedua ada super users, yang ketiga ada business analytic, dan yang keempat analytic material. Untuk capabilities, yang pertama ada production reports, yang kedua parameterized reports, yang ketiga dashboards atau screen card, dan yang ketiga accuratist daily down search atau UELAP. Yang terakhir forecast, yaitu what if analysis stats model. Untuk casual user customer sebesar 80% of employee. Yang pertama customer atau supply operational employee, yang kedua senior manager, yang ketiga manager atau staff, dan yang keempat business analytics. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan bisnis di perusahaan, yaitu laporan produksi adalah output yang paling banyak digunakan dari sudut BI dan laporan umum yang telah diturunkan sebelumnya dan sudah dikemas sebelumnya. Yang pertama ada penjualan, yaitu perkiraan penjualan, kinerja tim penjualan. Kedua ada call center, berisi kepuasan pelanggan, biaya layanan. Yang ketiga pemasaran, yaitu berisi aktivitas kampanye dan nilaitas dan atribusi. Yang ketiga ada pasokan, berisi backlog atau status pemenuhan. Yang selanjutnya ada keuangan, berisikan buku besar umum dan arus kas. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia yang berisikan produktivitas karyawan dan kompensasi. Baik, yang selanjutnya ada analitik prediktif, yaitu dengan menggunakan berbagai data, teknik untuk memprediksi tren dan pola perilaku di masa depan. Yang pertama ada analisis statistik, dan yang kedua ada penambangan data, selanjutnya ada data historis, dan selanjutnya ada asumsi. Dimasukkan ke dalam berbagai aplikasi BI untuk penjualan, pemasaran, keuangan, deteksi penipuan, dan perawatan kesehatan. Selanjutnya ada penilaian kredit, dan yang terakhir memprediksi tanggapan terhadap kampanye pemasaran langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan bisnis di perusahaan untuk analitik big data. Big data merupakan kumpulan data besar-besaran yang dikumpulkan dari media sosial, data pelanggan online, di toko, dan sebagainya. Analitik big data ini dapat membantu menciptakan pengalaman belanja real time yang dipersonalisasi untuk mengecer online utama. Adapun analitik big data dengan website hans.com yang digunakan oleh eBay untuk rekomendasi yang disesuaikan, database termasuk data pembelian, jejaring sosial, dan grafik rasa memetakan pengguna dengan afinitas produk. Yang selanjutnya ada aplikasi BI tambahan. Di aplikasi BI tambahan ini ada dua, yaitu visualisasi data dan alat analitik visual
yang dimana dapat membantu pengguna melihat pola dan hubungan yang akan sulit dilihat dalam daftar teks, seperti grafik, dashboard, dan peta. Yang selanjutnya, informasi geografis. Informasi geografis ini dapat mengikat data terkait lokasi ke peta. Contohnya, untuk membantu pemerintah daerah menghitung waktu respon terhadap bencana. Dalam kecerdasan bisnis di perusahaan, terdapat dua strategi manajemen utama untuk mengembangkan kemampuan BI dan BA, yaitu solusi terhadap satu atap dan beberapa solusi terbaik dari RAS. Solusi terpadu satu atap sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perangkat keras menjual perangkat lunak yang berjalan optimal pada perangkat keras mereka. Yang kedua, membuat perusahaan tergantung pada vendor tunggal beralih biaya. Nah, selanjutnya beberapa solusi terbaik dari RAS bagi berikut. Yang pertama, fleksibilitas dan kemandirian yang lebih besar. Yang kedua, potensi kesulitan dalam integrasi. Dan yang terakhir, harus berurusan dengan beberapa vendor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konstituensi intelijen bisnis. Yang pertama, manajer operasional dan tengah. Seorang manajer operasional dan tengah dapat menggunakan MES atau menjalankan data dari TPS untuk membuat laporan produksi rutin dan laporan pengecualian. Adapun pengguna support dan analisis bisnis yang dapat menggunakan DSS untuk menganalisis dan membuat laporan custom yang lebih canggih dan membuat keputusan semi struktur. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstituensi intelijen bisnis. Sistem pendukung yang mendukung pengambilan keputusan adalah gunakan model matematika atau analitis. Dua, izinkan berbagai jenis analisis. Seperti satu, analisis bagaimana jika. Kedua, analisis sensitivitas. Yang ketiga, analisis sensitivitas mundur. Yang keempat, analisis multidimensi atau OLAP, misalnya table pivot. Selanjutnya, ESS digunakan untuk mendukung keputusan untuk manajemen senior, bantu eksekutif fokus pada informasi kinerja penting. Adapun balance sheet scorecard method adalah yang digunakan untuk mengukur kinerja pada suatu perusahaan dengan mengukur 4 dimensi atau perspektif. Di antaranya 1. Perspektif keuangan, perspektif proses bisnis, perspektif pelanggan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Indikator kinerja utama atau KPI adalah digunakan untuk mengukur setiap dimensi atau perspektif. Berikutnya ada dukungan keputusan untuk manajemen senior. Untuk mendukung keputusan untuk manajemen senior bisa melakukan pertama, manajemen kinerja bisnis atau BPM. Yang pertama seperti menerjemahkan strategi perusahaan, misalnya diferensiasi, produsen biaya rendah, ruang lingkup operasi ke dalam target operasional. Berikutnya KPIs develop with to measure progress toward target atau KPI dikembangkan untuk mengukur kemajuan menuju target. Berikutnya data untuk ESS. Pertama, data internal dari aplikasi perusahaan. Kedua, data eksternal seperti database pasar keuangan. Yang berikutnya ada kapabilitas atau informasi yang ditelusuri paling detail. Adapun sistem pendukung keputusan grup adalah sistem interaktif untuk memfasilitasi solusi masalah yang tidak terstruktur berdasarkan kelompok. Seperti perangkat keras dan perangkat lunak khusus biasanya digunakan di konferensi, seperti proyektor di atas kepala, layar tampilan, perangkat lunak untuk mengumpulkan, memberi peringkat, mengedit ide, dan respons peserta. Mungkin memerlukan fasilitator dan staf.
Berikutnya, memungkinkan peringkat ukuran rapat dan meningkatkan produktivitas, mempromosikan suasana kolaboratif, anonimitas, dan yang terakhir, menggunakan metode terstruktur untuk mengatur dan mengevaluasi ide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Terima kasih.